Baik, saudara, kita lanjutkan masih di Sun Heaven Tegalalang. Ini kita tadi posisi di atas, sekarang kita posisi di bawah. Lebih enak ya Pak Agus ya? Relax ya, sejuk juga ya. Baik, nah kita lanjutkan Pak Agus ya. Kan era digital, terutama untuk tahun ini menjadi momentum yang tepat tadi katanya ada peralihan teknologi dari penyiaran televisi terutama ini. Nah, kalau kita melihat sebetulnya tujuannya apa sih Pak dari analog kita ke digital ini? Apa keuntungannya bagi lembaga juga terlebih bagi masyarakat juga? Ya, baik. Ketika kita bicara soal TV analog ke TV digital yang disebut dengan ASO analog switch off atau peralihan dari TV analog ke TV digital, sesungguhnya ini program ini sudah dilaksanakan oleh seluruh dunia tahun 2005, awalnya di Austria Wina. Jadi bagaimana di situ pencanangan agar seluruh dunia menuju ke digitalisasi penyiaran. Dan Indonesia boleh dikatakan cukup terbelakang karena dari 168 negara, Indonesia mungkin masuk ke 150, agak jauh. Kenapa demikian? Karena banyak sekali ada hambatan, rintangan. Pertama berkaitan dengan infrastruktur. Bagaimana teman-teman TV, teman-teman lembaga penyiaran itu harus mengubah infrastrukturnya, mungkin towernya, pemancarnya dan sebagainya, kemudian alat-alatnya dan sebagainya, SDM-nya juga. Yang kedua, ini tidak bisa terlaksana karena memang betul-betul harus ada regulasinya. Dan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu mewajibkan 2 tahun. Apa untungnya? Pertama, ketika kita bicara soal digital, jadi satu frekuensi itu bisa digunakan untuk 8 atau bahkan sampai 10 channel TV. Kalau selama ini frekuensi digunakan oleh TV analog jauh sangat boros ya. Jadi di frekuensi 700 MHz ke atas itu satu frekuensi satu channel. Nah sekarang satu frekuensi itu ada 8 sampai 10 yang disebut dengan MUX atau multiplexing seperti itu. Nah kalau demikian berarti frekuensi yang lebih itu yang di atas itu bisa digunakan untuk peningkatan kapasitas internet yang lain, misalnya menuju ke 5G atau broadband. Bahkan juga ada misalnya khusus TV penanggulangan. Nah, yang terpenting lagi adalah bahwa di situ tidak akan terjadi kerugian frekuensi namanya. Negara itu rugi loh banyak sekali dulu. Boros sekali karena ada dividen kapital di situ yang hilang dan itu sudah lama sekali oleh itu. Nah, kalau kepada masyarakat keuntungannya jelas, gambarnya jauh lebih bersih, kemudian suara jauh lebih jernih dan teknologinya juga canggih. Saya sendiri sudah membuktikan. Jadi saya sendiri di rumah dengan menggunakan TV digital dengan menggunakan set-top box bantuannya, itu gambarnya jauh lebih bersih, tidak ada kerasa-kerasa. Bahkan seperti sekarang Kompas TV Dewata saya tonton terus tidak ada yang ini. Kalau dulu mungkin begitu lihat ada kerasa dikit, aduh malas cari yang lain, channelnya cari yang lain. Begitu lihat ini kerasa, aduh lain lagi. Apalagi hujan kita nggak usah ngidupin TV kan begitu kan. Tapi kalau sekarang jauh lebih bersih sehingga masyarakat sangat diuntungkan dengan kondisi peralihan ke TV digital ini. Baik. Wah, jadi memang ini kita melihat sekarang sudah mulai Pak ya? Sudah mulai. Untuk di beberapa televisi sudah. Kalau sampai hari ini, laporan hari ini yang kita cek pantau di monitoring KPID ada 17 channel sudah ada. Nah, itu paling lambat nanti tanggal 30 April. Jadi ada 2 grup besar yang memang belum masuk dan kita berharap 30 April semua sudah pindah atau migrasi ke TV digital. Jadi masyarakat jangan nanti kaget ketika tanggal 30 nonton di channel yang ada sekarang, channel sekian, nggak ada TV-nya. Nanti mereka sudah harus lari ke TV digital. Ya, seperti itu. Baik, jadi 30 April ya Pak? 30 April. Jadi 30 April ini siaran analog, jadi siaran analog itu siaran yang sekarang boleh dikatakan ya, bahasa sederhana yang sekarang diterima oleh masyarakat melalui televisi yang besok mulai tanggal 1 Mei itu akan masuk ke digital. Nah ini ada perbedaan. Jadi bagaimana untuk menangkap digital, tapi nanti kita akan bahas itu Pak ya. Kita sedikit. Cuman ini kita sampaikan kepada masyarakat bahwa di Bali khususnya pada tanggal 30 April nanti siaran analog yang sekarang ada, bahasa sekarang analog itu ada yang sekarang ini yang hanya menggunakan biasa, televisi biasa dan antena biasa itu nanti akan off. Maksudnya off ini tidak bersiaran. Sudah tidak bisa ditemukan lagi channel-channel itu tadi gitu Pak ya, beberapa televisi favorit Anda gitu kan ya. Nah,
kita ke Pak Adi. Pak Adi, kalau kita melihat kesiapan dari lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Bali sendiri terhadap komitmen mereka untuk beralih ke digital, atau komitmen dia untuk oke, saya akan melakukan switch off analognya per tanggal 30 April, seperti apa perkembangan sampai sekarang Pak Adi kalau bisa di-share? Memang bolehlah dikatakan kita itu pindah tempat saja, gitu kan. Kalau lembaga penyiaran yang ada sekarang ini, kalau di Bali kita ngomongin kan ada 4 TV yang pemegang MUK, ya. Pemegang multiplexing, ada TVRI, ada Metro TV, Antv, sama Nusantara TV. Mereka memiliki kadar-kadar tersendiri yang nanti bagi lembaga penyiaran yang tidak masuk di sana, dia bisa nyewa atau bagaimana di tempat itu, milih di tempat tempat itu ya. Terus untuk masyarakat jangan khawatir dah, karena apa? Karena keempat pemegang multiplexing ini, MUK ini sudah berbenah nih, ya. Sudah berbenah, apalagi yang Nusantara TV ini yang baru, dan Antv juga. Antv kalau nggak salah ada 6 pemancar besar nih yang dipasang di Bali supaya untuk Bali cover Bali minimal ya maksimal sekali 85% yang memang harus mendapatkan siaran itu ya. Dan itu pun seperti apa yang kata orang, nonton ini harus pakai begini. Iya memang ya, walaupun analog dan digital sama-sama harus menggunakan antena gitu. Tetap pakai antena. Nah, apabila nanti TV-nya di rumah sudah bagus, saya bilang bagus ini berarti TV yang sudah digital lah ya. Teknologi sudah canggih. Nah, otomatis dia tidak perlu pakai set-top box atau STB gitu, ya. Tapi kalau TV tabung, TV lama, saya sendiri TV tabung terus terang aja. Ini TV udah mereknya merek lupa namanya kan, dia atau merek SAP kan. Kalau orang Bali lupa kan SAP kan. Nah itu kita pakai STB. Ya. Harus ada support alat lain yang namanya antena. Itu tujuannya adalah untuk menerima siaran, untuk menangkap. Sudah itu disalurkan ke STB. STB inilah yang mengatur gitu, yang merubah analog menjadi digital. Ini jangan khawatir, karena di Bali juga ada pembagian set-top box gratis. Ini set-top gratis nih. Tapi bagaimana? Tanda kutip ini, siapa yang yang dapat gratis, siapa yang tidak dapat, gitu dia. Yang dapat gratis ini adalah mereka yang termasuk dalam rumah tangga miskin dari Departemen Sosial. Dan sampai sekarang ini saya rasa ada masyarakat yang sedang menonton dan melihat teman-teman yang dari Nusantara TV, Antv membagikan set-top box di seluruh Bali nih. Karena mereka sudah dapat jatah di kabupaten ini sudah dapat. Dia sekarang sudah dapat, sudah jalan ya. Nah, cuman kita tidak tahu lah di mana posisinya. Tapi kalau Pak Ketua tetap dapat laporan. Setiap minggu sudah sekian persen. Nah, ada progresnya. Menuju sampai tanggal 1 Mei ini tadi. 1 Mei ini, tanggal 30 udah hilang semua. Televisi atau lembaga penyiaran televisi yang tidak ikut di digital, dia tidak bisa siaran. Tidak bisa siaran. Dia itu izinnya hilang nanti. Karena apa? Karena dia masuk ke digital, otomatis akan perbaruan izin gitu nih. Ini anunya keterangan dari Pak Menteri ke dia. Bagi mereka yang sudah digital, secara otomatis sudah memperbaiki izinnya digital. Tapi kalau sudah tanggal 30 April masuk ke tanggal 1, dia tidak, itu izin yang dulu itu mati otomatis. Nah, siarannya itu dianggap sudah ilegal gitu. Satu lagi kalau nggak salah, sekarang TV analog yang sudah bersiaran itu pun nanti IPP-nya otomatis diurus untuk ke digital ya Pak ya. Jadi mereka tetap bisa siaran. Tapi bagi mereka yang tadinya belum analog, kemudian boleh dikatakan bersiaran digital tapi izinnya belum ada, nah ini harus segera ngurus izin. Kalau tidak dia akan mati. Tidak akan bersiaran. Nah, ini menarik. Nah, kemudian Pak Agus, kalau kita melihat dari 17 lembaga televisi di Bali, komitmen mereka untuk pindah ke atau melakukan ASO seperti apa Pak? Ya. Semua udah oke atau gimana? Mau tidak mau harus oke ya. Karena memang itu sudah ketentuannya. Ini kan dulu sebelum muncul undang-undang Cipta Kerja ini, itu memang ada yang meminta 5 tahun atau meminta 7 tahun lagi karena molor, tapi ternyata tidak bisa itu. Kita di Bali juga mungkin ada laporan, masyarakat kita tidak siap. Tidak bisa begitu, karena sudah menjadi aturan, menjadi produk undang-undang ya harus dilaksanakan. Dan semua sudah melakukan persiapan. Sebetulnya kan teman-teman TV yang mungkin penyedia konten namanya, bukan pemegang MUX yang ada di Bali, yang belum menjadi pemegang MUX, itu sebenarnya sudah siap.
dia kan rugi sekali kalau tidak siaran di Bali. Bali ini adalah 12 daerah atau 12 provinsi yang masuk penelitian Asi Nielsen untuk iklan. Ketika misalnya dia tidak siaran di Bali, orang misalnya mau masuk iklan, kemudian tidak tercatat di situ oleh Asi Nielsen, berarti ya tidak akan masang iklan di situ, rugi juga. Mau tidak mau, saya yakin sekali semua akan siaran kok, semua. Cuman tanggal 30 April di Bali adalah tahap pertama. Jadi di ketentuan ASO itu ada 3 gelombang sebetulnya. Jadi tahap pertama tanggal 30 April, tahap kedua adalah 25 Agustus, tahap ketiga adalah 2 November. 2 November seluruh Indonesia tidak akan ada lagi siaran analog. Switch off seperti itu ya. Jadi memang Bali akan sangat luar biasa nanti, dan sampai hari ini memang seperti tadi dikatakan ada 17 channel yang sudah siap, dan nanti kalau misalnya masing-masing MUX, masing-masing frekuensi itu ada 8 channel, berarti 8 kali 4, 32 channel itu. Luar biasa, banyak sekali ada siaran TV nanti gitu. Ini menarik. Nanti kita akan lanjut Pak Agus. Ini juga sekaligus bisa menjawab pertanyaan, bisa jadi ada masyarakat yang sudah TV-nya digital sekarang sudah bisa menikmati, termasuk mereka yang terlebih yang sekarang mensupport set-top box ini. Ada masyarakat, kok saya dapat set-top box baru televisi ini, belum siaran yang lain, favorit saya kok enggak ada. Mungkin nanti kita akan bahas itu Pak ya, kenapa itu bisa terjadi itu Pak Agus. Kayaknya kita harus geser lagi supaya lebih enak nih Pak Agus ya, kita ke sana luar biasa sambil menikmati tempat. Baik saudara, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan Sapa Redaksi On Location setelah yang satu ini.